Dengan kebiasaan membaca ayat suci dan puasa sunnah tersebut, berangsur-angsur keadaanku mulai membaik, yang tadinya linglung, bengong dan sebagainya kini agak sedikit berkurang. Saya mencoba merenung dan berpikir, saya harus bekerja, apapun itu. Saya coba untuk menghubungi kawan lama saya yang mempunyai usaha las yang lumayan besar. Saya menawarkan diri untuk membantu menawarkan dan mencarikan pelanggan. Karena saya berpikir, hanya itu satu-satunya pekerjaan yang tidak memerlukan modal usaha. Pekerjaan ini terpaksa saya lakukan agar saya tidak kebanyakan di rumah, sehingga kebiasaan melamun dan merenung bisa terminimalisir. Selain itu, hal ini saya lakukan sembari menunggu informasi pelaksanaan tes CPNS. Singkat cerita, teman saya setuju. Dia menjelaskan apabila saya mendapat satu customer, akan diberikan fee sebesar Rp250.000. Apabila tidak ya saya tidak dibayar, dan saya pun menyanggupinya. Keesokan harinya saya coba berkeliling menawarkan kepada kerabat dan sanak saudara semua. Saya masih ingat kala itu saya pinjam motor sepupu saya, karena semua kendaraan saya sudah ludes di Binomo. Hari pertama saya gunakan untuk mengunjungi rumah kerabat-kerabat saya. Selain untuk silaturahmi sekalian saya tawarkan beberapa produk las. Produk yang saya tawarkan tersebut seperti etalase berbagai ukuran, rak dan almari aluminium dan beberapa produk sejenisnya. Singkat cerita, hari itu saya tidak dapat satu pesanan pun. Saya harus kuat dan sabar. Saya sadar karena ini bukan tujuan utama. 3 minggu berlalu, ternyata ini cukup sulit. Hingga mungkin tepat sekitar 1 bulan kemudian, ada salah satu kerabat yang menghubungi saya untuk datang ke rumahnya. Ternyata dia menceritakan bahwa dia mau bikin garasi mobil yang akan ditaruh di teras. Sambil mendengarkan kerabat bercerita, saat itu juga saya langsung ke nomor teman saya. Dia pun langsung menjelaskan spesifikasi dan harganya. Singkat cerita, seminggu kemudian garasi pun terpasang. Saya kemudian diminta datang ke rumah teman saya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bisa mendapatkan uang. Saya masih ingat sekali uang itu 100.000-nya saya kasihkan ke istri, dan yang 50.000 saya masukkan ke kotak amal masjid saat sholat Jumat dan 50.000 lagi saya belikan 2 bungkus rokok. Yang 1 bungkusnya saya kasihkan kepada sepupu saya karena sudah mau meminjamkan motornya kala itu. Tinggal 50.000 saya pakai untuk keperluan saya. Tak disangka, 3 hari berikutnya, saya dapat pesanan lagi dari tetangga kerabat saya yang kemarin. Lagi-lagi saya sangat bersyukur saat itu. Hingga tibalah saatnya saya dapat informasi pelaksanaan tes CPNS yang kurang seminggu lagi. Saya terus berdoa agar diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Saya benar-benar butuh uang untuk bekal berangkat ke Jawa. Dalam seminggu itu saya pakai untuk mulai keliling ke kampung sebelah. Singkat cerita kala itu saya dapat 3 pesanan. Dari situ akhirnya saya memiliki uang 750.000-an, dan uang itulah yang saya gunakan untuk bekal berangkat ke Jawa untuk tes CPNS.